Hari adalah seorang remaja yang tenang dan pendiam. Ia baru saja pindah dari Yogyakarta ke Jakarta karena ayahnya mendapat tugas kerja baru. Kepindahan ini bukan hal mudah baginya. Semua yang dikenalnya terasa tertinggal di belakang. Sekolah lama, teman, kota yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Kini, ia harus memulai segalanya dari awal. Termasuk bersekolah di sebuah SMA swasta yang mengharuskan muridnya tinggal di asrama. Hari-hari pertama di sekolah dan asrama terasa canggung bagi Hari. Ia banyak menghabiskan waktu sendirian, menatap jendela kamarnya atau membaca buku sambil menyesuaikan diri dengan ritme baru. Ia bukan tipe yang mudah bergaul. Namun, suatu ketika, saat pembagian kamar asrama, ia ditempatkan bersama seorang siswa bernama Freddy. Freddy berbeda dari kebanyakan anak lainnya. Ia santai, terbuka, dan cepat akrab. Sikap ramahnya membuat Hari perlahan merasa nyaman. Freddy tak memaksakan apapun. Tapi dengan caranya yang ringan, ia mampu membuat Hari tertawa, merasa diterima, dan mulai membuka diri. Malam-malam mereka diisi dengan cerita ringan, saling berbagi makanan ringan, dan kadang bermain game dari ponsel masing-masing. Waktu berjalan, kedekatan mereka tumbuh alami. Kamar itu bukan lagi sekadar tempat tidur, melainkan ruang aman di mana Hari bisa menjadi dirinya sendiri. Freddy pun begitu. Ada ikatan yang tak mereka sadari mulai terbentuk. Sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan biasa. Mereka saling memperhatikan dalam diam, bagaimana satu mulai menunggu kehadiran yang lain setiap pulang kelas, atau merasa gelisah saat tidak bisa duduk bersama di kantin. Suatu malam, hujan deras turun mengguyur asrama. Listrik sempat padam. Dalam gelap dan sunyi, keintiman tumbuh tanpa kata-kata. Mereka saling mendekat. Perasaan yang lama tertahan terungkap dalam keheningan. Hubungan mereka pun berubah. Ada kedalaman emosi yang tidak lagi bisa mereka abaikan. Tak hanya sekadar kebersamaan, tapi juga kebutuhan akan kehadiran satu sama lain. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebahagiaan yang tersembunyi. Mereka menjaga hubungan itu seperti rahasia kecil yang hanya mereka tahu. Saling menggenggam tangan di bawah meja belajar. Berbagi pandangan singkat namun penuh makna. Hingga berbagi kecupan cepat saat tak ada yang melihat. Dunia luar mungkin tak mengerti. Tapi mereka merasa cukup dengan dunia kecil yang mereka ciptakan sendiri. Namun, hubungan semacam itu tidak selalu mudah. Terutama di lingkungan sekolah yang konservatif. Ada rasa takut yang sesekali muncul. Takut diketahui, takut dijauhi, atau bahkan takut kehilangan satu sama lain. Tapi bagi Hari dan Freddy, apa yang mereka punya terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Mereka tumbuh bersama dalam perjalanan sunyi itu, meskipun penuh tantangan. Kedekatan itu memberi warna dalam hidup mereka yang sebelumnya datar. Dalam ruang sempit asrama, Hari menemukan cinta pertama yang mengajarkannya arti keberanian, kejujuran, dan menerima diri sendiri apa adanya. Hubungan Hari dan Freddy terus berlanjut. Hari, yang dulunya pendiam dan tertutup, kini lebih hidup. Ada semacam cahaya baru dalam dirinya. Beberapa guru bahkan mulai memperhatikan perubahan positif itu. Meski tak tahu apa penyebabnya. Namun, masa remaja adalah masa pencarian. Segala rasa masih terus tumbuh dan berubah.
Suatu hari, Hari terpilih menjadi salah satu panitia acara pentas seni sekolah. Di sanalah ia bertemu dengan Lisa, siswi dari sekolah lain yang tergabung dalam tim kerja sama antar sekolah. Lisa adalah tipe gadis yang energik dan penuh inisiatif. Kepercayaan dirinya memancarkan pesona yang berbeda. Dan Hari yang awalnya hanya sekadar berinteraksi karena keperluan acara, mulai tertarik. Lisa menyukai cara Hari berpikir. Ia sering memuji ide-ide Hari dalam perencanaan acara dan betah berbicara lama dengannya. Ada kehangatan yang berbeda dalam pertemuan-pertemuan mereka. Sesuatu yang membuat Hari merasa dihargai. Ia mulai menantikan setiap rapat panitia. Bukan hanya untuk acara, tapi juga untuk bertemu Lisa. Freddy mulai merasakan perubahan itu. Hari jadi lebih sering keluar asrama, pulang lebih malam. Dan tak seintens dulu memperhatikan keberadaan Freddy. Obrolan mereka menjadi lebih pendek. Sentuhan-sentuhan kecil yang dulu terasa hangat kini jarang muncul. Freddy mencoba menyembunyikan rasa cemburunya. Tapi ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ada seseorang yang mulai mengambil tempatnya. Suatu malam, saat Hari baru kembali dari latihan acara, Freddy melihat ponsel Hari berisi pesan dari Lisa yang mengandung emoji hati. Tidak ada kata-kata romantis yang jelas, tapi cukup untuk membuat hatinya terasa sesak. Ia berpura-pura tidak melihat. Tapi tatapan kosongnya selama malam itu mengungkapkan kegelisahan yang ia simpan. Hari-hari selanjutnya menjadi canggung. Hari yang mulai terhanyut dalam perhatian Lisa. Tanpa sadar mulai menjauh dari Freddy, ia merasa bingung dengan dirinya sendiri. Perasaannya terhadap Freddy tidak hilang. Tapi Lisa membawanya pada rasa yang berbeda, rasa yang baru, yang membuatnya penasaran. Ia mulai mempertanyakan identitas dan hatinya sendiri. Apakah mungkin ia menyukai keduanya? Freddy, di sisi lain, mencoba kuat. Ia tidak ingin mengekang Hari, tapi juga tak sanggup melihatnya perlahan menjauh. Dalam sunyi kamar asrama, ia sering terjaga hingga larut malam. Menatap langit-langit sambil memutar ulang kenangan mereka. Tawa, sentuhan, tatapan mata yang dulu penuh makna. Kini semuanya terasa jauh. Puncaknya terjadi saat pentas seni berlangsung. Hari tampil sebagai MC bersama Lisa. Mereka terlihat serasi di atas panggung, saling melengkapi dengan candaan dan senyum. Di tengah riuh tepuk tangan penonton, Freddy berdiri di belakang, menyaksikan dari kejauhan. Ia tersenyum tipis, namun matanya tak bisa menyembunyikan luka. Dalam sorot lampu panggung itu, ia merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa ia pertahankan. Malam itu, setelah acara selesai dan semua kembali ke asrama, suasana kamar mereka sunyi. Tak ada percakapan. Hari duduk di ranjangnya, sementara Freddy berbaring membelakangi, berpura-pura tidur. Ada jarak yang dulu tak pernah ada. Dalam kesunyian itu, Hari sadar ia sedang berada di persimpangan. Dua hati telah membuka ruang dalam dirinya. Tapi ia tahu, pilihan akan selalu membawa konsekuensi. Dan sebelum semuanya terlambat, ia harus jujur pada dirinya sendiri. Dan pada mereka yang telah menaruh perasaan padanya.
Malam itu, setelah pentas seni, perasaan Hari kacau. Pujian dan tepuk tangan dari penonton masih menggema di pikirannya. Tapi bukan itu yang memenuhi dadanya. Ia merasa kosong, seperti ada sesuatu yang tertinggal. Di belakang panggung, seseorang yang diam-diam menjauh. Freddy tak berkata apapun sejak mereka kembali ke asrama. Ia hanya berbaring di ranjang, membelakangi Hari. Biasanya, setelah acara sekolah, mereka akan saling bercerita, menertawakan kejadian lucu. Atau setidaknya bertukar pandang yang penuh pengertian. Kini, semua itu lenyap. Hari tahu semua ini karena dirinya. Ia yang berubah. Ia yang membawa orang ketiga ke dalam ruang yang dulu hanya milik mereka berdua. Beberapa hari berlalu. Lise makin sering menghubunginya, mengajak bertemu, berbagi cerita. Bahkan memberi kode-kode perasaan yang tak lagi halus. Hari merasakannya, perhatian Lisa tulus. Ia menyukainya, bukan hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu. Dan Lise pun tak ragu menunjukkan bahwa ia menginginkan hubungan yang lebih dekat. Namun setiap kali bersama Lisa, bayangan Freddy muncul. Bukan hanya sebagai kenangan, tapi sebagai sosok yang masih mengisi ruang hatinya. Freddy bukan hanya orang yang pernah ia sukai. Ia adalah orang pertama yang membuat Hari merasakan cinta yang sesungguhnya. Perasaan yang datang bukan karena keinginan, tapi karena kedekatan yang jujur. Suatu malam, Hari memutuskan untuk bicara. Ia tak tahan hidup dalam keraguan. Ia ingin menyelesaikan semuanya. Ia mendekati Freddy yang sedang membaca buku di tempat tidur. Hari berbicara pelan, jujur, dan penuh rasa bersalah. Ia mengaku bahwa dirinya bingung. Ia tidak pernah merencanakan semua ini. Perasaannya terhadap Freddy masih ada, masih dalam. Tapi kedekatannya dengan Lise membuka ruang baru yang tak bisa ia abaikan. Ia merasa bersalah karena membiarkan semuanya mengambang. Freddy mendengarkan dalam diam. Wajahnya datar, namun sorot matanya tak bisa berbohong. Ada luka di sana, dan juga pengertian. Ia tidak memotong, tidak marah. Ia hanya bertanya satu hal, kalau harus memilih. Siapa yang akan kamu jaga hatinya? Pertanyaan itu menancap dalam di dada Hari. Apapun jawabannya, seseorang akan terluka. Tapi inilah saatnya ia bertanggung jawab atas perasaannya sendiri.